Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita belajar mengenal bahasa-bahasa Alkitab. Alkitab punya 3 bahasa asal yang digunakan. Yang pertama adalah bahasa Ibrani yang merujuk kepada semua kitab-kitab dalam tradisi literatur Yahudi. Yang kedua adalah bahasa Aram, yaitu kitab yang ditulis merujuk kepada Injil Matius awal, kitab Esdras, kitab Daniel, dan kitab Yeremia. Yang ketiga adalah bahasa Yunani yang telah digunakan sebelum zaman Kristus, termasuk kitab Kedua Makabe dan Kebijaksanaan Salomo, dan di zaman Kristus dan setelahnya, sehingga kemudian kitab-kitab Kristiani di abad-abad awal ditulis dalam bahasa Yunani, yaitu Yunani kuno. Bahasa Yunani kuno ini disebut dengan bahasa Koine. Rasul Matius juga kemudian menerjemahkan Injilnya dari bahasa Aram ke dalam bahasa Yunani. Kemungkinan hal ini terjadi sekitar tahun 64 sampai dengan 68. Jadi Injil Matius yang tadinya berbahasa Aram diterjemahkan ke bahasa Koine. Mari mengenal keempat Injil. Injil Matius ditulis oleh Rasul Matius yang dulunya adalah pemungut cukai. Dialah yang pertama kali menuliskan Injil di sekitar tahun 50-an dengan bahasa Aram, yaitu bahasa sehari-hari orang Yahudi pada saat itu. Injil Markus ditulis dalam bahasa Yunani populer dan ditujukan untuk umat Kristen golongan bawah di kota Roma. Markus itu sendiri adalah anak rohani dari Petrus. Dia banyak mendengarkan Petrus. Markus menulis apa yang didengarnya dan membandingkan catatannya dengan bantuan ingatan banyak orang, bukan orang sembarangan, tetapi saksi-saksi hidup dari zaman Yesus. Dia menulis Injilnya sekitar tahun 55 sampai dengan 62. Sekitaran tahun ini dia menuliskan Injilnya, yaitu Markus. Selanjutnya, pada saat yang bersamaan, Lukas, seorang tabib atau dokter atau medis yang terpelajar yang menjadi teman seperjalanan Rasul Paulus tiba di Roma. Lukas adalah anak rohani dari Paulus sendiri. Ia belajar banyak dari Paulus di sepanjang waktu ia tinggal di Yerusalem, telah mengumpulkan informasi langsung dari para saksi, termasuk kemungkinan dari Bunda Maria sendiri, karena Lukas hidup bersama dengan Bunda Maria. Lalu Lukas menuliskan Injilnya dalam bahasa Yunani kuno yang disebut dengan bahasa Koine. Injil Matius pertama kali ditulis dalam bahasa Arab tahun 50-an. Kemudian dia terjemahkan ke dalam bahasa Yunani kuno atau Koine untuk menyesuaikan para pembaca yang menggunakan bahasa Koine sehari-hari. Injil Markus, Lukas, Yohanes, dan seluruh kitab Perjanjian Baru lainnya ditulis dalam bahasa Yunani kuno atau Yunani Koine, yaitu salah satu dialek Yunani Atik. Dengan variasi bahasa-bahasa tersebut, maka relevankah pertanyaan keaslian kitab-kitab suci itu? Masih aslikah kitab-kitab itu dengan variasi bahasa? Keaslian kitab suci bukan pada bahasanya, tetapi pada konten dan pewartanya. Apakah kredibel, bisa dipercaya, logis, faktual? Kitab Judaisme ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aram. Konten dan pewartanya adalah orang-orang asli dan terpercaya, yaitu para nabi yang terpercaya dan diakui. Itu sebabnya Kristen tidak pernah ragu menerima kitab-kitab Yahudi. Kitab Injil ditulis dalam bahasa Aram dan Yunani. Kontennya asli dari pewarta dan narasumber terpercaya. Siapa? Yaitu para rasul saksi hidup sendiri. Dan mereka juga adalah murid para rasul itu sendiri, yang juga hidup sejaman dengan Yesus. Injil itu sendiri berasal dari kata Yunani koine, ya, dari kata eungalion yang berarti kabar baik. Kata Yunani ini menurunkan kata evangelium bahasa Latin, kemudian Injil dalam bahasa Arab. Ada penyesuaian bunyi di sana yang digunakan. Jadi Injil
itu derivasi dari Ongalion. Jadi bahasa Yunani Koine telah menjadi bahasa sehari-hari kitab suci Kristen, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun tidak ragu mengutip istilah ini di dalam Al-Qur'annya. Dan hal ini bisa kita lihat dalam Al-Qur'an yang berbunyi kira-kira seperti ini. Nazala alaika al-kitaba bil haqqi musadikan lima baina yadaihi wa nazala al-taurata wal injila. Lihat, di sana dikatakan al-taurata wal injila. Dia menurunkan kitab kepadamu yang mengandung kebenaran, membenarkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Ali Imran 3 ayat 3. Allah Subhanahu wa taala tidak ragu mengutip, menggunakan istilah koine yang diserap ke dalam bahasa Arab menjadi Al-Injil. Allah Subhanahu wa taala tidak mengutip istilah Ibrani. Mengapa dia tidak mengutip bahasa Ibrani? Karena tidak ada Injil yang berbahasa Ibrani pada saat itu. Apa istilah Ibrani untuk Injil? Istilah Ibrani untuk Injil adalah besorah. Besorah. Mengapa bukan istilah Ibrani yang Allah Subhanahu wa taala ambil? Karena Allah Subhanahu wa taala tahunya Injil itu berbahasa koine, bukan besorah. Itu sebabnya Al-Quran hanya menggunakan Injil, bukan besorah. Menjawab pertanyaan, haruskah Injil ditulis dalam bahasa Ibrani? Jawabnya tidak. Tidak ada Injil yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Karena memang Injil tidak pernah turun dari langit dalam satu bahasa. Injil adalah tentang Yesus. Berdasarkan data historis dan manuskrip kuno, serta data dokumen gereja, Injil dan seluruh kitab Perjanjian Baru ditulis oleh para pengikut Yesus yang menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Koine atau bahasa Yunani sehari-hari. Tentu dengan catatan Injil Matius kemungkinan awalnya ditulis dalam bahasa Aram, tetapi bahasa Aram bukan bahasa Ibrani. Lalu pun demikian dia menerjemahkan Injilnya ke dalam Yunani Koine juga, agar semua pembaca dapat membacanya. Quran tidak pernah ragu bahwa Injil itu berbahasa Yunani. Dilihat dari istilah yang Allah Subhanahu wa taala kutip. Allah Subhanahu wa taala mengutip Al-Injil, yaitu dari derivasi dari bahasa Koine, bukan besorah. Maka tidak ada Injil berbahasa Ibrani, yang ada berbahasa Koine menurut data. Jadi berdasarkan data-data yang disajikan dalam pembahasan ini, Injil Matius yang awalnya ditulis dalam bahasa Aramaik kemudian diterjemahkan ke bahasa Koine. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes semua berbahasa Koine Yunani, termasuk seluruh kitab-kitab Perjanjian Baru. Demikian, terima kasih. Tuhan bermaaf kalau ada kata yang tidak berkenan dan menyakiti, baik disengaja maupun tidak disengaja. Semua ini saya sampaikan dari kerendahan hati. Semoga Tuhan memberkati kita atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.